penyembahan Bapak Ibu, pengorbanan, perubahan gaya hidup. Penyembahan adalah bagaimana kita setiap hari, bagaimana pada waktu kita hari Minggu seperti ini, kita dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Tuhan, kita diberkati dalam ibadah kita pagi hari ini, amin. Ya, berkat Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa ada pada waktu kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Tuhan, Tuhan izinkan kami sekeluarga boleh berlibur selama 2 minggu, Bapak Ibu. Seminggu di Jogja, seminggu di Mojokerto. Ya, ini kemarin habis dari Jogja, Sabtu pulang, Minggu ibadah, Minggu sore Mojokerto naik kereta. Kemarin pagi, hari Sabtu pagi, kami naik kereta menuju Jakarta, sampai di Jakarta jam 7 malam gitu ya. Nah, saat pagi hari ini kita ibadah. Dan seminggu masih ada masa libur, seminggu buat persiapan Johnson. Karena minggu depan setelah ibadah kami akan mengantar ke Sentul karena sudah masuk di asrama. Asramanya masuk tanggal 13, belajarnya mulai tanggal 14 gitu. Ya, oke, puji Tuhan tadi dan saya sudah katakan semuanya. Dan kalau matematika memang dia suka bahwa dia konsen di situ ya. Bahkan kemarin kami ke Mojokerto atau waktu-waktu kami berlibur, Kesia juga ikut ya. Kesia anak AHA juga ikut, dan hampir setiap makan, hampir setiap apa di meja, dan saya selalu buka tabletnya gitu ya. Dan yang dikerjakan itu kan matematika Bapak Ibu. Jadi Kesia bilang, kok liburan masih belajar aja, kalau saya suruh belajar lebih baik gak liburan. Lebih di rumah aja daripada liburan suruh belajar. Dia masih otak atik gitu ya, orang dia suka gitu ya. Bahkan ada yang mau ngeles katanya, ya nggak tahu lah. Itu dia yang putuskan gitu ya. Dan jadi tadi seakan-akan Tuhan buka ya dengan PTN gitu ya, dengan potongan 50%, kita boleh les gitu ya, potongan 50% dari 10 juta ke 5 juta lebih gitu ya, gara-gara jadi anak guru gitu ya. Jadi hiduplah guru. Free dan semuanya. Please. Jadi makanya kalau tanpa ada jasa. Oke, jadi ya itu seakan-akan dibukakan, tetapi dengan berjalannya tadi sudah dikatakan. Dan puji Tuhan, ada box saku yang akan diberikan, ada makan siang, ada snack 2 kali, ada asrama dong, dan tiap berapa sekali itu dibersihkan asramanya. Dan kalau kita ada di misalnya di lantai 2 Bapak Ibu, dapat di lantai 2, kita nggak akan bisa masuk ke lantai 1 atau ke lantai 3. Jadi pada waktu kita scan muka kita, jadi pakai muka Bapak Ibu, bukan pakai abang, scan muka kita dibukakan liftnya, naik langsung menuju lantai 2. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menuju tangga main tangga gitu, nggak bisa. Nggak bisa masuk ke aksesnya, nggak bisa masuk, jadi harus ke situ. Dan ada satu yang mungkin Johnson juga nggak tahu, istri saya juga nggak tahu, dan Tuhan jawab. Saya rindu, ada keinginan untuk kasih Johnson jawab smart. Nah, beberapa waktu yang lalu Johnson bilang minta tablet, minta tab. Dan puji Tuhan dengan biaya-biaya yang sudah tidak dikeluarkan, akhirnya bisa beli tablet gitu ya. Bisa beli tablet. Kalau dia Samsung, saya seadanya. Dia selalu buat anak gitu ya. Dia Samsung, saya seadanya. Iya, dia Samsung. Dan puji Tuhan waktu beli Samsung, beli ini. Terus marketingnya, salesnya bilang gini, Pak beli saja dan kasih apa itu namanya, langganan untuk proteksi 1 tahun, nanti saya kasih jamnya harganya 999, hampir 1 juta, fit 4 atau 3 Samsung.
kasih gratis loh Bapak Ibu tadi yang dipakai. Kasih gratis harga segitu. Wah, jadi saya sih ada berkat yang masuk gitu, tapi habis itu dikeluarin, masuk dan dikeluarin. Jadi kapan ini tabungnya gitu ya buat jam gitu ya. Bukan buat gaya-gayaan sih Bapak Ibu, tapi ya nggak tahu keinginan aja, kerinduan aja. Tuhan jawab dengan cara seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika Anda dan saya hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ingat ayat yang saya berikan pada waktu awal tahun, pintu-pintu dibuka. Kalau Anda melakukan ini, mungkin bukan langsung sumbernya dari situ, tetapi ada pintu-pintu yang dibukakan yang lain. Gitu. Sadar hal itu dan mari terus kejar. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan seharusnya saya besok tanggal 7 mau ke Kaltim Bapak Ibu, tapi memang dengan seizin dan kehendak Tuhan saya jadi karena memang harus juga antar dan ke Sentul minggu depan dan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Jadi Kaltimnya jadi nggak tahu nanti, doakan kalau jadi bulan September mungkin ke, kalau ada yang mengikut boleh ke Batam bulan September. Dari Bapak Ibu semuanya kan dengan Tuhan. Ya kan? Oke, baik, ini saja Bapak Ibu, ini misi ya, ini berbicara misi tadi. Ya, oke, nggak perlu disesali, nggak perlu diapakan, itu kan program, itu kan rencana. Tadi seperti yang saya katakan, kita bisa berencana, kita bisa memiliki program dan semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan nggak usah sakit hati. Tadi kan Yesus juga katakan, dan nggak usah merasa gimana. Ada jalan ini ke Kaltiman, ada jalan ini ke statistik dan segala macam. Nah, udah lepas saja, gitu kan? Ikuti kota terhadap kehendak Tuhan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dari awal sampai sekarang pujian penyembahan tadi dibawa kepada kedekatan kepada Tuhan, dan saya katakan ini tema saya kepada poin, tetapi penyembahan itu berbicara mengenai pengorbanan perubahan gaya hidup. 2 minggu 3 minggu yang lalu Pak Wendy sudah membawa kita hidup dalam hadirat Tuhan, dan ayat yang Anda Bapak Ibu perlu ingat, apakah Tuhan menjadikan kau orang-orang kepercayaannya? Apakah Tuhan memberikan kepercayaan kepada Anda? Itu harus Anda pegang, itu harus Anda ingat ayat itu ya. Jadi pada waktu Anda menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan senantiasa mempercayakan dirinya kepada Anda? Gitu kan? Nah, itu yang menjadi rema buat saya. Jadi kalau pendeta Tuhan duduk di bawah lalu main HP dan merasa dia tahu dengan semuanya, dia nggak akan dapat berkat. Gitu ya. Tetapi kalau kita buka hati, kita konsen dengan firman Tuhan, kita konsen dengan semua, pasti ada Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Oke? Nah, saya akan membawa lebih lagi di sisi yang lain untuk pagi hari ini. Penyembahan Bapak Ibu, pengorbanan perubahan gaya hidup. Penyembahan adalah bagaimana kita setiap hari, bagaimana pada waktu kita hari Minggu seperti ini, kita dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan tadi di awal dikatakan, ku sembah kau Tuhan. Pada waktu engkau menyembah Tuhan, pada waktu engkau menyembah pada Yesus, mungkin ini ada sebagai gambar saja. Tetapi pada waktu engkau menyembah Tuhan dengan satu mungkin definisi, dengan mungkin satu gambaran, dengan satu mungkin apa yang ada dalam diri Anda. Pada waktu engkau mengatakan ku sembah kau Tuhan, siapa yang ada di angan-angan Anda? Siapa yang ada di pikiran Anda? Siapa yang ada di pada waktu mau mengatakan dengan kata pujian, dengan kata mulutmu, ku sembah kau Tuhan, ternyata ada lontong cap gomeng, kan nggak mungkin. Tadi bolehnya biarlah semua yang mungkin terjadi di perjalanan segala macam akhirnya membuat kita terdistract oleh Pak Wendy. Kita menyimpang gitu ya, lalu nggak siap untuk beribadah, bahaya, ya kan? Dengan kesibukan anak, dengan kesibukan segala macam, lalu membuat kita menyimpang pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan atau pada waktu kita masuk dalam gunung kudusnya. Hal yang bahaya. Kenapa saya membawa ini? Ini adalah inti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tak bisa lari dengan ini.
baik itu hari Minggu maupun hari-hari, setiap hari yang bersama-sama kita kerjakan, yang bersama-sama kita lakukan. Kayak mungkin Bapak Ibu kita sedang menyembah Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi. Tetapi di sini masih ada hati yang dongkol. Gimana? Walaupun kau menyanyi, walaupun kau bermain musik, walaupun kau mungkin apalah gitu ya, dengan alunan yang luar biasa, lalu kau mengingat bahwa ada sesuatu yang gak beres di dalam kehidupanmu dengan orang lain. Mereka nggak tahu, temenmu di sampingmu nggak tahu, suami istrimu mungkin nggak tahu, tetapi Tuhan yang sedang kau sembah, yang sedang kau puji, masa nggak tahu Bapak Ibu? Ya kan? Pada waktu kita mengatakan Tuhan terima kasih buat kebaikan, Tuhan terima kasih buat anugerah, Tuhan terima kasih buat jalan-jalan yang kau bukakan, lalu ada sedikit dari hatimu yang mengatakan, tapi kok ini belum? Tapi kok Tuhan gak bekerja sih di dalam ini? Artinya ada keraguan, artinya ada kekhawatiran, artinya ada sesuatu yang membuat penyembahan Tuhan punya menentukan totalitas. Pak, kita kan bukan sempurna, iya. Tapi jangan jadikan itu menjadi sebuah alasan bahwa engkau sedang membawa kepada kehidupan yang kan kita tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang cemburu, Allah yang cemburu, Allah yang Maha tahu. Pada waktu mau menyembah Dia, pada waktu mau masuk dalam Roh Maha Kudusnya, pada waktu mau hidup dalam hadirat Tuhan, apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, nanti kita akan lihat itu. Di bagian lain ada hal-hal yang mungkin dengan segala yang terkait dengan segala panggung, dengan musik, dengan semua yang oke, yang luar biasa. Kita turun dari mimbar, kita ketika menghidupi dengan semuanya, ada hal-hal yang kacau yang dilakukan. Adakah? Ada. Yuk gereja Tuhan, temukan esensi pada waktu kau sedang datang kepada Dia. Temukan satu hal yang benar-benar bahwa Tuhan melihat bahwa ini adalah anak yang berkenan. Penyembahan berbicara mengenai sebuah pengorbanan dan perubahan gaya hidup. Penyembahan yang di sini yang dimaksudkan adalah di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 boleh Bapak Ibu baca. Ayat 4 saya, ayat 5 Bapak Ibu, ayat 6 kita baca bersama-sama. Oke? Jadi Bapak Ibu 3, 5 dan 6. Saya ayat keempat dan 6. Oke? Ayat 3 Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menyembah kepada Tuhan. Nah, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Oke. Boleh selanjutnya saya bandingkan dengan firman Allah yang hidup dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Nah ini, oke. Nah Bapak Ibu tadi boleh buka di dalam ayat yang terjemahan baru yang tadi, tetapi di sini ada kata-kata yang berbeda Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dikatakan begini dalam firman Allah yang hidup, siapakah yang boleh mendaki gunung Tuhan dan memasuki kediamannya? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Hanyalah Bapak Ibu, orang yang tangan dan hatinya bersih, yang tidak melakukan penipuan dan tidak mengucapkan dusta. Ayat yang kelima, mereka akan menerima kebenaran Allah sendiri sebagai berkat yang ditanamkan dalam kehidupan mereka oleh Allah sendiri, juru selamat mereka. Ayat ini Bapak Ibu, ayat yang kelima
adalah ayat itu jaminan kekal. Kenapa? Karena sumbernya dari kebenaran Allah dan ditanamkan, artinya yang menanam sendiri adalah Allah sendiri dan juru selamat. Masa nggak kekal? Ya kan? Nah, bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh kalau hakim, kalau manusia gembala, kalau manusia pimpinan rohani bisa salah, tetapi kalau sudah tidak dinyatakan bersalah oleh Allah, nggak ada orang yang bisa menyangkal. ini berkat besar ya. Ayat kelima baik yang di dalam firman Allah yang hidup maupun didiamkan. Ini harapan kita, ya kan? Saya mau digunakan oleh Allah, saya mau diberkati oleh Tuhan, saya mau hidup di dalam keselamatan Tuhan. Ya, itu kan menjadi doa-doa kita kan Bapak Ibu. Berkat yang kekal, berkat yang jalan-jalannya sekarang diberkati, setelah itu ada kebocoran. Artinya kok nggak ada rasanya sih? 1M juga nggak ada rasanya, 2M nggak ada rasanya. Kenapa karena bocor gitu kan? Karena ada hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Nah makanya masalah berkat, masalah apa ini jarang sekali saya ungkapkan. Kenapa? Karena ini akan menyertai kalau ada tahu di atasnya. Nanti kita akan bahas. Ayat yang paling sering kita kenal adalah Matius 6 ayat 33. Ya. Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang ditambahkan kepada itu ayat yang paling awal. Ya kan? Semua ditambahkan kepada kita. Tetapi di atasnya bagian A-nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus menjadi intinya. Sekali lagi, sering saya katakan masalah berkat, masalah bonus, masalah semuanya itu akan menyertai Bapak Ibu. Yang dicari itu yang intinya itu Bapak Ibu. Yang harus dikejar adalah hal-hal yang bagaimana Tuhan menyatakan engkau berkenan, engkau berhak, engkau adalah orang yang akan ditanam, ya kan seperti ini. Engkau yang akan dinyatakan bahwa engkau tidak bersalah dan engkau berhak menerima ini. Dan itu datangnya dari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau saya baca di Facebook, ada yang sedang bertentangan dengan ada seorang pengacara yang sedang membela dari kasus-kasus yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dalam pelecehan dan sebagainya. Yang membela HP, kalau pengacaranya main-main, menyatakan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan hal yang mungkin kita katakan kok bisa ya? Bisa. Kan dia pemimpin rohani, kan dia pemimpin dari segala berkhotbah dan semuanya. Bisa Bapak Ibu. Kami akan menjaga hal yang seperti ini. Kalau di dalam zaman baru tadi dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gedung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Ya Bapak Ibu, tidak hanya dengan identitasmu sebagai orang Kristen lalu melayang dan memberikan di hadapan Tuhan tanpa hati, bukan dengan istimewanya entertain, bukan dengan istimewanya semua suara dan semuanya lalu membuat Tuhan berkenan. Enggak, sangat banget nih. Bukan hebatnya seorang pengkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah, banyak orang yang tergelempak gitu kan. Kalau dia berkenan di hadapan Tuhan, enggak. Dia lebih seperti Bapak Ibu kemarin katakan, dia lebih membela umatnya, dia lebih membela firman-Nya. Kalau Bapak Ibu katakan seperti itu, dia lebih membela kebenarannya, kebenaran Tuhan. Dia lebih membela bahwa Tuhan ingin memberkati umatnya daripada ini. Dan saya sudah lama di luar Kristen mungkin yang bintang dan yang baru. Kami di GSI kasih karunia dibawa kepada kedewasaan rohani, kepada iman yang bertumbuh, yang mengarah kepada kedewasaan. Jadi pada waktu Anda beribadah bersama kami, biar ini tidak menjadi kekagetan gitu ya. Saya sampaikan
Oke. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita coba lihat ya. Siap Bapak Ibu? Ada yang diberkati dong. Ada yang ditanam gitu kan, ditanamkan gitu sebagai berkatnya ditanamkan dalam kehidupan, bukan seakan-akan ditanam seperti pohon apa itu? Toge kali ya. Kalau toge hanya di segitu doang, gampang kali dicabut, gampang kali itu kata Pak Jim itu orang Batak, itu orang Medan. Bu Oye sudah terima tantangan siapa? Bu Ros ya waktu itu ya. Lagu Manisnya sudah keluar. Nanti Pak Jimmy harus ke lagu. Waktu itu saya di Medan ada lagu yang enak juga itu pada waktu persembahan. Ada lagu apa itu? Mereka lagu nyanyi lagu Batak. Saya nggak bisa gitu kan. Nanti harus tampil nih Batak Jawa apalah gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau berkatmu ditanam dalam oleh Allah sendiri, siapa yang bisa cabut Bapak Ibu? Ya kan? Kalau berkatmu, kalau sesuatu rezeki yang mungkin seseorang katakan ini usahaku, ini adalah karena apa? Karena kerja kerasku, karena kepintaranku, karena semuanya, itu berarti bukan ditanam oleh Allah. Tetapi berkat yang ditanam oleh Allah, siapa yang bisa cabut? Saya tak berbagi. Kalau saya baca firman Tuhan ini, wah iya ya, semakin dasar, semakin luar biasa. Tetapi ayat yang ketiga tadi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Kalau di PPMK dikatakan siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Siapa yang boleh masuk ke rumah Bapak Ibu? Ya sembarangan orang kan. Meskipun memang kita harus terima semua orang gitu kan. Tapi nggak tahu kalau ada yang maaf aja, semuanya lusuh dan masih ada yang nempel kuning atau yang nggak boleh Bapak Ibu. Ya kan? Meskipun kita harus terima semua orang dengan kasih, tapi paling nggak kan ya mandi dulu gitu kan. Ini bukan sesuatu hal yang remeh, Bapak Ibu, masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Kita sedang berdiri ini. Kalau ini kita gambarkan sebagai Tuhan, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Anda berdiri di hadapan saya sih, ya saya lihat Anda luar biasa, bersih dan semuanya, cakep ganteng semuanya gitu kan. Itu penglihatan manusia, kincong gitu kan. Dengan mungkin apa yang ditambah semakin mengincongkan. Tetapi kalau sedang kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita harus mengandalkan dengan semua yang kelihatan seperti ini? Masa kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita mengandalkan dengan kemerduan suara kita, kejagoan kita main musik, kelihayan kita berkata-kata dalam berkhotbah? Kan enggak Bapak Ibu. Ayo enggak. Siapa yang boleh berdiri di hadapan Tuhan ini dan masuk ke rumah dan semua itu. Dan memang itu mungkin orang katakan apa nggak berguna juga. Misalnya dalam ujian yang baik, permainan musik yang baik, tapi bukan itu intinya. Khotbah dilakukan dengan semua hal, permainan musik dan semua hal, semua hal dilakukan dengan segenap hati. Nah, kan ujung-ujungnya di segenap hati, bukan kelihatan. Data yang perlu ya. Jadi yang pertama, siapa sih yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh masuk ke rumah Tuhan? Dikatakan begini, hanyalah orang yang tangan dan hatinya bersih, dan tidak melakukan penipuan dan tidak mengucapkan dusta, sesuatu hal yang mungkin kita anggap remeh, sepele. Hari ini Pak Skorus sudah datang karena mungkin Pak Jimmy sekarang sudah berangkat dari Makassar, Bapak Ibu. Dari berangkat dari Makassar, jadi nanti Pak Doni, Pak Chandra semua cuma Tuhan satu waktu akan diundang di sana ucapan syukur rumah barunya Pak Jimmy. Sambil main-main. Anak-anak ada
pastor sama Pak Lewat ini jujur gitu. Nah, tidak mengucapkan dusta. Dusta di antara kita. Oke, saya lanjut ya. Dan saya bandingkan langsung dengan di sebelahnya. Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu, yang tidak menyembah berhala. Kalau di dalam terjemahan baru, Bapak Ibu yang ada tadi, sebenarnya sih gampang, tinggal dibuka di terjemahan lain di gadget ada dapat. Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ini ya, ayat yang keempat. Oke. Saya akan langsung aja ke poinnya supaya saya gabungkan semuanya. Anda ingat ini, saya gabungkan, saya simpulkan poin-poinnya ya. Poinnya adalah, boleh next. Jadi intinya Bapak Ibu, ini belum ini masih, Tuhan tidak terpesona dengan semua kehebatan saat seseorang menyembah. Tuhan tidak pernah terpesona dengan semua, bahkan Tuhan tidak akan pernah terkibuli. Udah keras banget itu udah. Tuhan tidak akan pernah terpesona dengan semua kehebatan saat seseorang menyembah. Saya bukan katakan itu bukan berasal dari hati, tetapi ini saya tidak berbicara mengenai hati. Ini saya berbicara mengenai kehebatan dalam tanda petik. Ini saya berbicara mengenai kemanusiaan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan tidak akan pernah terkibuli, Tuhan tidak akan pernah terpesona dengan hal itu tanpa dilakukan dengan tadi itu, ayat-ayat yang tadi itu. Penipuan, dusta, penyembah berhala, pikiran. Kalau semuanya masih menyimpang, kehebatan itu tidak akan membuat Tuhan terpesona, tidak akan membuat Tuhan, ini penyembahan yang tegak. Kenapa seorang janda itu datang memberikan spesial dari Tuhan tertarik dengan dia? Ingat itu, ya kan? Yang kedua, penyembahan yang sejati dan murni tidak dibangun dan diperoleh di atas mimbar. Dia nonton saya. Dan penyembahan kalaupun di atas mimbar bisa menyembah Tuhan, tapi pada waktu ada di kamar, pada waktu ada di motor, pada waktu ada di mobil, pada waktu ada di dapur, pada waktu ada di ruang tamu dengan semua orang di sekitarmu, dan kau tidak memiliki gaya hidup penyembah, apa yang saya memberikan kepada Tuhan? Di mimbar tidak membangun itu semua Bapak Ibu. Hebat di mimbar, tetapi itu turun lupa semua. Itu berarti tidak sejati. Sekali lagi kita mau dibangun kepada jemaat yang benar-benar serupa dengan Kristus. Kristus naik ke atas kayu salib, dia berkenan di hadapan Tuhan. Kristus Tuhan Yesus pada waktu di taman Getsemani, meskipun harus mencucurkan air mata, dia berusaha, dia berjuang untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi pada waktu dia sakit, wah, dia berjuang, dia berusaha untuk tidak mencaci maki, untuk tidak membalas semua orang-orang yang di sekitarnya. Turun api dari langit, hangus mereka. Enggak. Sinkronisasi atau kesesuaian. Sinkronisasi atau kesesuaian, ketepatan dan keseharian adalah sebagai pengorbanan yang mutlak. Kalau kau hanya pada waktu mau naik mimbar, kalau kau hanya pada waktu di depan orang, kalau kau hanya pada waktu di depan bos, di depan orang lain dan semuanya, lalu kau bangun seakan-akan kau adalah orang yang menyembah Tuhan, nggak ada itu Bapak Ibu, nggak akan terjadi. Makanya Tuhan mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, ya kan?
Sinkronisasi atau kesesuaian, ketepatan dan keseharian adalah sebagai pengorbanan yang mutlak. Jadi kalau kau ingin masuk ke rumah Tuhan, kalau kau ingin berdiri di hadapan Tuhan, maka setiap harimu, setiap hidupmu, setiap apa yang kau sedang kerjakan, yang tadi dikatakan jangan menipu dan jangan pikiran lalu semuanya tadi, ayat yang keempat tadi, itu adalah kau sedang hidup di dalam sebuah pengorbanan. Aku tidak memilih untuk berbuat hal yang menyimpang. Lalu bagaimana membangunnya? Membangunnya adalah seperti ini. Ketepatan hati sebagai pancaran kehidupan. Ketepatan hatimu, ketepatan hati sebagai pancaran kehidupan. Hati harus tepat dengan apa yang dipancarkan dalam kehidupan. Jadi tadi ya, sudah di ayat-ayat tadi ya, yang sudah saya ungkapkan dan ini kan saya sudah tampilkan poin-poinnya. Jangan suruh ulang lagi di ayatnya bahwa ibu, nanti ayatnya bahwa ibu undang kembali aja. Ketepatan hati sebagai pancaran kehidupan. Jadi pada waktu kita memancarkan kehidupan, apa yang ada dalam hatimu? Karena itu mari bawa hatimu selalu hidup di dalam ketepatan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Jangan seperti katakan, kan saya mau seperti orang lain, kan mau saya seperti dia. Ketepatan hatimu harus sesuai dengan Tuhan, supaya pada waktu mau memancarkan kehidupan ada sesuatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berkatmu ditanam oleh Tuhan. Kalau berkat ditanam oleh Tuhan, sekali lagi nggak ada yang bisa cabut, Bapak Ibu. Ya, kalau kebenaranmu diberikan oleh Tuhan, maka kebenaran itu kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menyalahkan engkau. Ada pujian yang ada, yang ingin menarik kau 1000 orang itu apa pujian apa itu? Ada apa itu? Nah, terus ada lagi yang lain itu apa? Ada orang yang apa? Wah, gak akan bisa. Kalau kau dinyatakan Tuhan tidak bersalah, kau adalah orang kebenarannya sendiri dan Tuhan menanamkan. Itu luar biasa loh, jangan anggap sepele ayat tadi. Karena itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Makanya ayat yang kemarin awal dikatakan, Tuhan mempercayakan dirinya enggak kepada kau. Kedua, kesesuaian pikiran, perasaan, perkataan membentuk pujian dan pengagungan yang sejati. Yang tadi saya kasih contoh. Pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan kau Allah maha besar, kau Allah yang dasar, kau Tuhan yang buka jalan. Lalu timbul satu perasaan, kok gak dijawab ya? Tapi kok jadi gak selesai-selesai. Tapi kok ini anak kok begini terus ya? Yo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bentuk sebuah pujian dan pengagungan yang sejati dengan kesesuaian ini semua. Kan tadi ada ayatnya kan, pikiran, penyembah berhala. Penyembah berhala kan sesuatu hal yang membuat paling gampangnya Tuhan menjadi turun. Artinya kita tidak menstandarkan nilai Tuhan di atas segalanya, prioritas yang bisa digantikan dengan segala macam. Dan Tuhan akhirnya tidak nomor satu, itulah penyembahan berhala. Pada waktu kesesuaian ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kau akan memuji Tuhan dan kau akan menikmati bagaimana indahnya Tuhan. Dan pada waktu ada satu, ini masih bongkol juga Bapak Ibu. Makanya selesai. Pak, kita kan manusia, iya saya bilang. Tapi kapan kalau kita terus beralasan seperti itu? Ya kan Bapak Ibu. Pak, itu tuh orang gini terus gitu kan. Gak ada setiap tahun, tapi setiap hari, setiap menit. Pilihan Anda Bapak Ibu untuk mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Gak mungkin dia.
Kagak ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana ketepatan itu bisa berkenan kepada Tuhan dan kau ditanamkan berkatmu oleh Tuhan? Ya Bapak Ibu, saya sedang memberikan sesuatu hal yang hakiki loh Bapak Ibu. Firman Tuhan yang diungkapkan ini jadi suatu firman Tuhan yang dari budaya kerajaan Allah, karena kita sedang ada dalam pengejaran hal itu. Lalu yang keempat, yang ketiga, perubahan dari hidup dan hidup benar sebagai korban hati. Pada waktu Abraham naik ke gunung Tuhan, dia harus berkorban Ishak. Apa yang dia bawa? Ishak, lalu apa? Kayu bakar, ya, dia bawa ke atas, gitu kan. Waktu seseorang ingin ke gunung Kawi, dia bawa apa, gitu kan. Pada waktu seseorang ingin menyembah sesuatu, dia bawa buah-buahan, dia bawa ayam yang terbaik, gitu kan. Dia bawa, gitu kan. Ada korban maksudnya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sebagai anak Tuhan, lalu datang dengan leha, gitu kan, nggak ada sesuatu hal yang menjadi satu keinginan menjadi sebuah korban di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita kerjakan, Pak? Nanti saya ungkapkan di poin-poin selanjutnya. Nah, ini pada waktu membangun mesbah. Jadi pada waktu kita datang masuk ke rumah Tuhan, naik ke gunung Tuhan, pastikan Anda membawa korban. Anda membawa kayunya, maaf. Membawa alatnya, dan pada waktu Anda masuk di rumah Tuhan, apinya itu urusan Tuhan. Ya kan? Ada api yang kudus. Kita nggak bisa itu berasal dari Tuhan. Yang bisa kita bawa kayunya, yang bisa kita bawa seperti tadi Ishak, gitu kan. Abraham bawa Ishak, gitu kan. Anda bawa apa? Kan? Ada poin-poinnya. Dari ini buka dulu, gitu ya. Setelah ini dikupas. Yang penting Anda sedang bawa korbannya itu. Apinya di mana? Apinya Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan melihat korban-korban di perjanjian lama, pada waktu Tuhan berkenan kepada korban-korban itu, maka api Tuhan menyambar menjadi sebuah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau nggak ada kayu, nggak ada apa yang bisa dan korban, Tuhan mau nyambar apa? Ya kan? Apa sih itu? Sudah penasaran ya? Ketepatan hati itu berbicara mengenai apa? Ketepatan hati itu berbicara mengenai kebenaran, kekudusan, kesabaran, murni dan bersih. Nih, siapa yang tahu Anda dengan Tuhan? Saya nggak tahu. Saya tahu nanti salah lagi. So tahu, enggak, gitu ya. Suami gitu ya. So tahu. Anda yang tahu dengan Tuhan, perbaharui. Amin. Jaga dari hal ini. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin Anda bisa tambahkan. Biasanya lebih banyak yang di sini. Ya kan Bapak Ibu, ketepatan hatimu menjadi sebuah korban di hadapan Tuhan, ketepatan hatimu menjadi sebuah pengagungan, penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan ketika kau masuk ke rumah Tuhan. Kapan? Setiap hari Anda harus masuk dalam rumah Tuhan. Ya kan? Masa hanya orang di minggu doang Anda masuk ke rumah Tuhan? Lu Senin sampai Sabtu masuk ke rumah siapa? Ya rumah tetangga ya. Rumah tangga enak Pak. Oke? Jadi ketepatan hatimu mari arahkan kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini saya simpulkan dari ayat-ayat tadi yang ada di atas. Oke? Yang kedua, kesesuaian pikiran, perasaan, perkataan. Apa sih kesesuaian pikiran, perasaan, perkataan sehingga pada waktu kau menyembah Tuhan, pada waktu kau memuji Tuhan, pada waktu kau hidup di dalam Tuhan dan berkatmu ditanam oleh Tuhan dan Tuhan menyatakan kau tidak bersalah, maka kau adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita dan sejahtera, berkat, ramah, positif, iman, tidak melakukan hal-hal yang negatif,
tidak melakukan hal-hal kejahatan, tidak berkata sia-sia, tidak memiliki perasaan ketakutan, tidak memiliki perasaan keraguan. Bisa Pak? Kan orang biasanya ragu Pak, khawatir, negatif, ganti. Udah. Itulah korbannya Bapak Ibu. Ini saya berbicara mengenai korbannya. Kan mau dilakukan oleh api Tuhan kan? Ya kan? Kan mau disambar oleh Tuhan pengorbananmu atau korbanmu itu. Maka kalau kau melakukan hal ini, kau tinggalkan hal-hal yang negatif, kau tinggalkan hal-hal yang jahat, yang sia-sia dari pikiranmu, dari perasaanmu yang bunda belana, maka api Tuhan akan menyambar. Sekali lagi, kehebatan dalam tanda petik tidak membuat Tuhan terpesona dan terkibuli. Amin. Tetapi kalau ada waktu kau perasaan penuh dengan sukacita, perasaan penuh dengan damai sejahtera, perasaan penuh dengan terima kasih Tuhan kau berkatmu, ya kan? Perasaanmu atau dirimu, pikiranmu meramal positif dan penuh dengan iman, disitulah yang jadi korban di hadapan Tuhan dan hati Tuhan siap melalui. Yang terakhir, perubahan dari masa lalu dan masa sekarang. Beda nggak? Harusnya beda. Ya kan? Harusnya beda. Beda nggak? Gak usah masa lalu tahun kemarin dengan tahun sekarang deh. Bulan lalu dengan bulan sekarang deh. Beda nggak? Nah, kemarin dengan sekarang tuh urus malam. Lebih sejam yang lalu deh. Kalau tadi Bu ini katakan di jalan di apa segala macam, berarti kan sejam yang lalu kan. Sejam yang lalu dengan sekarang deh. Beda nggak? Nah, kalau masa lalu mungkin ego kita sendiri yang berbicara, kenyamanan yang terus kita pertahankan, lalu semuanya buat saya, dan buat saya. Tidak ada kasih yang mulai dinyatakan, tidak ada berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa, tidak ada hal-hal yang berani dikorbankan. Kan ada lawan, bukan ada kalah seringkali Bapak Ibu. Tanya kepada hamba Tuhan, saya pikir nggak hamba Tuhan doang Bapak Ibu. Kita semua lah, saya nggak mengagumkan hamba Tuhan lah. Ya kan? Kita semua pasti ada loh yang harus dikorbankan setiap hari. Baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan suami, baik dengan tetangga, baik dengan tukang sayur, baik dengan bawaan, baik dengan atasan. Apa sih yang sedang menjadi korbanmu pada hari itu? Dan kau berhak naik ke gunung Tuhan, dan kau berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyatakan ini berkat yang akan kutanam kepadamu. Tuh lihat tuh Bapak Ibu, lihat itu kan, ada relasinya. Gak sepanjang-panjang berkat Tuhan diberikan dengan dalam tanda petik cuma-cuma, tanpa ada dasar pertengahan di hadapan Tuhan. Ini kan berbicara pertengahan di hadapan Tuhan. Ya matahari buat semua, ya hujan buat semua. Tapi ada berkat spesial, ada berkat yang khusus yang sudah disediakan buat Anda berikan buat semuanya. Ya, itu rahim Bapak Ibu. Yang tadi ayatnya tadi yang ditanam oleh Tuhan sendiri buat Anda beda. Yang ditanam buat Jansen, yang ditanam buat Yohail tuh Abel Nadine masih Ahok, anak muda beda. Makanya ayo kerja hal ini. Kalau sekarang kepentingan orang lain dari berkorban mengutamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Tadi firman Tuhan dikatakan, saya bacakan dari terjemahan yang baru, dia yang akan menurut berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah,
Saya masih terus mempelajari ayat ini dengan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Karena ayat ini luar biasa. Dan saya akan share kepada Bapak Ibu, kepada dulu, Bapak Ibu bisa kembali renungkan di tanah oleh Tuhan, berkat yang ditanamkan dalam kehidupan mereka oleh Allah sendiri. Dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhannya dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Luar biasa, itu buat saya lebih dari segalanya. Allah yang menyatakan kau tidak bersalah. Mungkin kau sudah berbusa, mungkin kau sudah mengatakan semuanya kepada orang lain bahwa kau tidak bersalah, tetapi mereka tidak mau percaya. Ini bagaimana kau di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan bilang, seperti paling ya sebulan 2 bulan, biarin aja setahun 2 tahun. Pak sudah 10 tahun, ya udah ya itu 10 tahun biarin aja. Lama banget Pak. Kan saya nggak tahu Bapak Ibu prosesnya sampai kapan. Kan saya nggak jadi di sini prosesnya cepat. Nggak ada ya Bapak Ibu yang tuntut saya nanti. Pak katanya prosesnya cepat, nggak ada ya. Itu tanyalah kepada Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Tuhan biarlah nggak lama-lama lah. Biarlah kebenaranmu dinyatakan sekarang juga. Tapi kalau kau menyatakan itu dengan satu kebencian dan dendam, gak akan pernah dikatakan. Ditambah lagi, sebentar ya, kamu belum sukses, kamu belum berhasil dalam prosesnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan.